Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan tentang teori biaya produksi. Kami harap kalian semua memahami, mendengarkan dengan baik dan menyaksikannya dengan seksama. Karenanya hanya berupa video pendek dan beberapa penjelasan singkat. Kami harap kalian menikmati. Selamat menyaksikan. See you. Oke, kita lanjut pada pengertian teori biaya produksi. Terdapat 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Abdul Hamid sendiri. Intinya, biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Kedua, Mulyadi, yaitu biaya untuk pengolah bahan baku menjadi bahan produksi. Dan Garrison sendiri, yaitu biaya produksi itu sendiri mencakup pemerolehan dan pembuatan produk. Untuk mencari pengertian terbaik dan kesimpulan yang sangat bagus, maka kita kumpulkan ketiga pendapat dan menghasilkan satu jawaban, yaitu pengeluaran dalam produksi untuk menghasilkan barang dan jasa atau pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor produksi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, jenis biaya produksi. Biaya produksi terdapat 5 jenis, yaitu pertama biaya tetap, biaya yang akan berubah jika ada pengurangan atau pertambahan jumlah barang, yaitu seperti sewa, gaji, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang akan berubah saat ada pertambahan pengurangan satu barang, seperti biaya perlengkapan, upah lembur, dan sebagainya. Biaya total adalah jumlah dari biaya variabel ditambah biaya tetap, dan biaya rata-rata adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi biaya total. Sedangkan biaya marginal adalah biaya yang perlu dikeluarkan atau ditambah untuk menambah suatu produk atau mengurangi suatu produk atau menambahkan pegawai dalam suatu perusahaan. Seperti itu. Biaya produksi jangka pendek dan kurvanya. Biaya produksi jangka pendek merupakan turunan dari fungsi jangka pendek. Dan dalam biaya produksi jangka pendek terdapat penggunaan biaya tetap selain dari biaya variabel yang menjadikan biaya produksi jangka pendek lebih identik dengan penggunaan biaya tetap. Terdapat banyak faktor di dalamnya atau jenis-jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya tetap total TFC, biaya variabel total TVC, biaya total, dan biaya marginal. Yang kelima ada biaya total rata-rata, yaitu jumlah biaya total dibagi dengan jumlah barang. Ada juga dengan biaya variabel total, yaitu jumlah biaya variabel dibagi dengan Q, jumlah barang yang tersedia. Jadi 6 faktor ini adalah 6 aspek yang ada dalam kurva jangka pendek yang merupakan fungsi turunan dari jangka pendek itu sendiri. Seperti itu. Dalam kurva ini digambarkan adanya hubungan total cost dengan variable cost, dan juga ada hubungan antara marginal cost, average cost, dan biaya variabel total dan biaya total rata-rata. Yang dimaksud di sini adalah sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah karena ada biaya produksi yang sifatnya tetap, sehingga ada satu kendala dalam menambah atau mengurangi barang karena salah satu sifatnya itu ada sifat biaya tetap, sehingga ketika memproduksi barang yang lain tidak bisa karena dana yang ada tidak mencukupi untuk menambahkan hal itu. Baik, kita lanjut pada penelitian terakhir, yaitu biaya produksi jangka panjang dan kurva. Perbedaannya bukan berdasarkan jumlah waktu atau waktu dalam kalender, tetapi berdasarkan fungsi produksinya. Biaya jangka pendek, biaya produksi jangka pendek tidak bisa mengubah salah satu faktornya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, karena salah satu faktor dalam biaya jangka pendek terdapat biaya tetap, sehingga jumlah dan barangnya itu terbatas. Maksudnya itu tidak bisa dinaikkan setinggi-tingginya atau diturunkan serendah-rendahnya. Biaya jangka panjang, karena biaya jangka pendek terdapat biaya tetap total, biaya variabel total, dan biaya total. Sedangkan jangka panjang hanya mempunyai satu, yaitu long total cost, karena dia mengubah semua input biaya tetap dan variabel menjadi satu kesatuan, yaitu biaya variabel itu sendiri. Seperti dalam sewa,
dalam sewa alat, mereka menggunakan biaya variabel. Mereka mengubahnya yang dari awalnya menjadi biaya jangka pendek menjadi biaya variabel dengan melakukan pengecekan, dengan melakukan pembaharuan agar barang yang mereka awalnya hanya bisa memproduksi satu ini menjadi lebih banyak dengan mereka melakukan upgrade terhadap barang dan alat tersebut. Biaya produksi jangka panjang jauh lebih mudah dianalisis daripada biaya produksi jangka pendek karena dia menggunakan variabel yang dapat berubah-ubah. Dan dalam biaya variabel, ketika terdapat tambahan investasi, maka dia kurvanya akan menaik, dan ketika kurvanya menurun, maka dia terjadi dalam pengurangan faktor-faktor yang lain, yaitu perampingan. Karena dia dalam variabel, maka dia dalam satu waktu dia akan berubah secara semestinya dengan tambahan investasi atau dalam perampingan biaya yang diperlukan. Karena itulah kelebihan dari biaya produksi jangka panjang. Dia bisa diatur dan tidak tetap dan bisa menghasilkan barang lebih banyak daripada barang yang menggunakan biaya produksi jangka pendek itu sendiri. Mungkin sekian. Oke teman-teman semua, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat di lain hari, dan berusaha juga untuk mencari sumber-sumber yang lain dan sumber-sumber yang bisa menjadi referensi untuk ilmu biaya produksi itu sendiri. Jangan lelah untuk berkreasi. Selamat menikmati. Sekian dari kami. See you next time. Assalamualaikum.